Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya kepulauan yang kaya rempah-rempah ini bisa melahirkan kerajaan-kerajaan kuno yang megah? Nah, kita akan telusuri bareng-bareng gimana perdagangan global dan ide-ide besar yang nyebrang lautan akhirnya ngebentuk sejarah mereka. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya pulau-pulau penghasil rempah ini kok bisa jadi pusat dari kerajaan-kerajaan yang begitu kuat dan berpengaruh? Yuk kita bedah jawabannya. Bayangin deh, jauh sebelum bangsa Eropa datang, selama ratusan tahun, Nusantara ini udah jadi pusat perhatian dunia. Ibaratnya, ini tuh dapur rempah-rempah global. Jelas aja, ini menarik para pedagang dari India sampai Tiongkok buat datang ke sini. Tapi, interaksi ini bukan cuma soal jual beli barang loh. Di sepanjang jalur perdagangan yang super sibuk ini, ada hal lain yang dipertukarkan. Sesuatu yang jauh lebih besar. Gagasan kepercayaan dan cara pandang baru tentang dunia. Jadi, gimana persisnya ide-ide ini bisa menyebar? Para ahli sejarah nunjukin ada 4 jalur utama. Pertama, ya jelas, lewat perdagangan. Terus, lewat pernikahan antara pedagang sama penduduk lokal. Lalu, adopsi politik oleh para raja. Dan yang gak kalah penting, lewat pendidikan dan penyebaran agama. Oke, tapi siapa sih sebenarnya yang bawa pengaruh ini? Nah, sejarawan punya beberapa teori. Ada teori Waisya yang percaya ini semua dibawa oleh para pedagang. Ada teori Kasatria yang nunjuk ke para bangsawan. Ada juga teori Brahmana yang fokus ke para pendeta yang diundang khusus. Tapi ada satu teori yang paling menarik, yaitu teori arus balik. Teori ini menekankan peran aktif orang Nusantara sendiri yang belajar ke India terus pulang bawa ilmu baru. Keren kan? Pertukaran budaya yang intens ini akhirnya, boom, membuahkan hasil yang nyata. Lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di Nusantara. Ini nih, awal dari sebuah era yang baru. Oke, kita mulai dari yang paling tua yang kita tahu, Kerajaan Kutai. Di sini, kita kenalan sama Raja Mulawarman. Dia ini raja dari abad keempat yang terkenal bukan cuma karena kekuasaannya, tapi juga karena kedermawanannya. Dia seakan-akan menetapkan standar. Seperti inilah seharusnya seorang raja yang ideal. Dan kita tahu semua ini dari mana? Dari prasasti batu yang namanya Yupa. Ini penting banget loh, kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya sejarah lokal kita ditulis. Prasasti ini yang pakai bahasa Sanskerta di tepi Sungai Mahakam, cerita soal kerajaan yang makmur dari perdagangan yang dipimpin raja yang baik hati. Sekarang kita loncat sedikit ke abad ke-5, ke Jawa Barat. Kita ketemu tokoh yang luar biasa, Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Dia ini bukan sekedar raja, dia itu insinyur visioner yang mimpin proyek-proyek air raksasa untuk rakyatnya. Peninggalannya jelas banget. Prasasti Tugu nyatet pembangunan saluran irigasi yang gede banget. Ini bukan cuma bawa kemakmuran, tapi juga negasin kekuasaannya atas alam. Bahkan ada jejak tapak kakinya di atas batu. Sebuah simbol yang seolah-olah bilang, akulah penguasa di sini. Nah, dari kerajaan-kerajaan awal ini, panggung sejarah Nusantara langsung didominasi sama kekuatan yang jauh-jauh lebih besar. Kerajaan-kerajaan maritim yang jadi penguasa lautan. Kenalan yuk sama Sriwijaya, raksasa maritim bercorak Buddha yang pusatnya di Sumatera. Selama berabad-abad, mereka ini yang ngontrol Selat Malaka, jalur pelayaran paling vital di dunia pada zaman itu. Intinya, siapapun yang mau dagang, ya harus lewat mereka dulu. Jadi, apa sih rahasia kehebatan Sriwijaya? Gini, mereka itu paket komplit. Kekuatan dagang mereka dominan, didukung armada laut yang ditakuti. Mereka juga pinter diplomasi sama kekuatan besar kayak India dan Tiongkok. Tapi yang paling penting, mereka jadi pusat pendidikan Buddha yang narik para cendekiawan dari seluruh Asia. Jadi, mereka bukan cuma kuat secara ekonomi, tapi juga secara intelektual. Nah, kalau Sriwijaya itu jagonya di laut, Majapahit ini ceritanya beda lagi. Didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya, kerajaan ini punya ambisi besar, menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu bendera. Di balik puncak kejayaan Majapahit, ada dua maut ini. Raja Hayamuruk yang bawa kerajaan ke zaman keemasan, dan Mahapatih Gajah Mada, seorang ahli strategi militer dan politik yang jenius. Dialah arsitek di balik perluasan kekuasaan Majapahit. Dan ambisi mereka itu terangkum dalam satu momen yang super ikonik. Sumpah Palapa yang diucapin Gajah Mada. Saya tidak akan menikmati kesenangan apapun sebelum saya berhasil menyatukan Nusantara. Wow, ini bukan sekadar sumpah,
Ini adalah deklarasi visi sebuah imperium. Tapi ya, namanya juga kerajaan besar, pasti ada pasang surutnya. Majapahit juga akhirnya runtuh. Dimulai dari perang saudara yang dahsyat, perang Paregreg yang bikin keluarga kerajaan lemah. Ini jadi celah buat negara-negara bawahan buat melepaskan diri, sampai akhirnya muncul kekuatan baru yaitu kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak, yang nandain akhir dominasi Majapahit. Meskipun kerajaan-kerajaan ini udah lama banget nggak ada, pengaruh dan warisan mereka itu masih bergema kuat banget sampai hari ini. Gema dari sebuah imperium yang nggak pernah benar-benar hilang. Buktinya ada di sekitar kita. Kita bisa lihat kemegahan arsitektur Candi Penataran dan Candi Tikus. Kita bisa baca karya sastra epik seperti Negara Kertagama. Dan yang paling luar biasa, kita bisa temukan dalam Kitab Sutasoma, sebuah teks yang jadi fondasi ideologis buat Indonesia modern. Nah, di dalam Kitab Sutasoma itulah kita nemuin kalimat yang sangat kuat ini, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah kalimat yang saya yakin Anda semua pasti kenal. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bayangin, frasa dari abad ke-14, lahir di zaman Majapahit, sekarang jadi semboyan nasional resmi Republik Indonesia. Ini bukti nyata banget gimana gagasan dari masa lalu terus hidup dan ngebentuk identitas kita di masa kini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Warisan apa lagi sih dari kerajaan-kerajaan kuno ini yang masih bisa kita saksikan, kita rasakan, dan kita pelajari di Asia Tenggara hari ini? Coba deh pikirkan.